Halo, apa kabar? Tentu kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kalian persiapkan terlebih dahulu buku pelajaran yang diperlukan, buku catatan serta alat tulisnya. Nanti saat mengikuti pembelajaran, kalian dapat mencatat materi-materi yang penting yang ada pada pembelajaran yang akan kita pelajari nanti. Itu akan memudahkan kalian untuk mengulangi pembelajaran tersebut dan kalian mudah untuk mengerti dan memahami materi yang telah kita pelajari. Baiklah, kalau sudah siap semua, langsung saja ya kita ikuti pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan tempe. Bacalah bacaan berikut. Perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan tempe. Tempe berasal dari kedelai yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan pembuatan tempe adalah kedelai, ragi, dan air. Cara pembuatan tempe diawali dengan merendam kedelai. Setelah direndam selama 12-18 jam, kulit ari pada kedelai dikelupas. Kemudian, kedelai direbus hingga lunak. Setelah ditiriskan, suhu berubah hangat. Kedelai ditaburi ragi. Kedelai yang telah ditaburi ragi lalu diaduk rata. Kemudian, kedelai dikemas menggunakan daun atau plastik. Setelah didiamkan selama 2 hari, kedelai akan menjadi tempe. Dahulu, pembuatan tempe masih dilakukan dengan cara tradisional. Kedelai dikelupas dengan cara diinjak-injak. Pengemasan juga dilakukan dengan tangan, yaitu membungkus tempe satu persatu dengan daun atau plastik. Kegiatan produksi pun memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak. Seiring perkembangan teknologi produksi, manusia menciptakan mesin pengelupas kedelai dan mesin pengemas. Kedua mesin ini sangat memudahkan dan mempercepat proses pembuatan tempe. Tempe yang dihasilkan pun lebih bersih dan berkualitas. Bacaan tersebut terdiri atas 3 paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama dapat ditemukan di awal atau di akhir paragraf. Paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kalimat-kalimat selain kalimat utama dalam paragraf disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas
menjelaskan kalimat utama. Dapatkah kalian menentukan kalimat utama setiap paragraf dalam bacaan? Kalimat utama pada paragraf pertama sebagai berikut. Tempe berasal dari kedelai yang diolah melalui teknologi pangan. Coba sekarang kalian tentukan kalimat utama pada paragraf kedua dan ketiga. Tulislah di buku catatan kalian. Menampilkan irama dalam lagu. Masih ingatkah dengan lagu Yuk Bertanam? Dalam lagu terdapat melodi. Melodi terdiri atas nada-nada dengan berbagai nilai nada. Lagu Yuk Bertanam dinyanyikan dengan beberapa nilai nada. Susunan nilai nada antar dua birama dalam lagu tersebut juga bisa dibandingkan untuk menentukan irama dalam lagu. Perhatikan penggalan lagu Yuk Bertanam berikut. Pada penggalan lagu tersebut terdapat nilai nada setengah ketuk, 1 ketuk, 3 ketuk, dan jeda 1 ketuk. Nada bernilai setengah ketuk terdapat garis di atas angka. Nada bernilai 1 ketuk ditulis dengan angka. Nada bernilai 3 ketuk ditulis dengan angka dan titik 2 setelah angka. Tanda titik 2 berarti nada bertambah 2 ketuk. Tanda 0 berarti jeda selama 1 ketuk. Susunan nilai nada pada lagu dapat dibandingkan antar 4 birama. Berdasarkan pengelompokan nilai nada, terdapat 2 jenis irama. Irama tersebut adalah irama rata dan irama tidak rata. Kedua jenis irama dapat ditemukan dengan perbandingan susunan nilai nada tersebut. Banyak nilai nada dalam birama ditentukan oleh tanda birama pada teks lagu. Lagu Yuk Bertanam menggunakan tanda birama 4/4. Tanda birama ini berarti lagu tersebut menggunakan pola irama 4/4. Pola irama ini berarti dalam setiap birama terdapat 4 ketuk. Perhatikan nilai nada pada birama 1 sampai dengan 4 dalam lagu Yuk Bertanam berikut. Perhatikan juga nilai nada pada birama 5 sampai dengan 8 dalam lagu Yuk Bertanam berikut. Apa jenis pola irama kedua kelompok nilai nada tersebut? Kedua kelompok nilai nada tersebut memiliki susunan nilai nada berbeda. Jadi, kedua kelompok nada tersebut adalah irama tidak rata. Menuliskan luas bangun datar dalam satuan tidak baku. Masih ingatkah kalian cara menentukan luas bangun datar dalam satuan tidak baku?
Perhatikan gambar berikut. Keterangan satu persegi sama dengan satu persegi satuan. Satu segitiga sama dengan satu segitiga satuan. Dua segitiga sama dengan dua segitiga satuan sama dengan satu persegi satuan. Ada 10 persegi satuan dan 2 segitiga satuan yang tepat menutupi bangun datar pada gambar. 2 segitiga satuan sama dengan 1 persegi satuan. Luas bangun datar sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi, luas bangun datar pada gambar adalah 11 persegi satuan. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada beberapa hal yang kita pelajari pada pembelajaran tadi. Tentunya kalian juga telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Dan pastinya kalian mengerti dan memahami apa saja yang telah kita pelajari tadi. Nah, tadi itu kita telah mempelajari menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi dalam proses pembuatan tempe. Nah, pada pembelajaran sudah ada bacaan. Dalam bacaan tersebut ada berapa paragraf? Masih ingat? Ya, ada 3 paragraf. Nah, bacaan tersebut juga menjelaskan bagaimana proses pembuatan tempe. Nah, pada paragraf terdapat kalimat utama. Nah, kalimat utama dalam suatu paragraf itu bisa berada di awal kalimat, bisa juga berada di akhir kalimat. Nah, paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya berada di akhir paragraf, itu namanya paragraf induktif. Nah, selain kalimat utama itu, ada kalimat-kalimat lainnya. Kalimat-kalimat lainnya itu dinamakan kalimat penjelas. Nah, kalimat-kalimat itu menjelaskan kalimat utama. Seperti itu ya anak-anak, mengenai paragraf. Nah, paragraf itu ingat ada kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tadi itu kita juga telah menentukan kalimat utama pada paragraf pertama. Itu apa? Ya, tempe berasal dari kedelai yang diolah melalui teknologi pangan. Itu kalimat pada kalimat utama pada paragraf pertama. Lalu kalimat-kalimat lainnya itu menjelaskan kalimat utama tersebut ya. Nah, itu cara-cara membuat tempenya tadi dijelaskan oleh kalimat penjelas tersebut. Lalu kalian juga telah menuliskan ya kalimat utama pada paragraf kedua dan ketiga. Coba sekarang dilihat apakah sudah betul? Ya, pada paragraf kedua itu kalimat utamanya adalah dahulu pembuatan tempe masih dilakukan dengan cara tradisional. Nah, itu kalimat utamanya. Lalu kalimat yang lainnya pada paragraf kedua itu adalah kalimat penjelas. Lalu pada paragraf ketiga kalimat utamanya apa? Ya, seiring perkembangan teknologi produksi, manusia menciptakan mesin pengelupas kedelai dan mesin pengemas. Nah, itu kalimat utamanya. Lalu kalimat-kalimat yang lainnya itu adalah kalimat penjelas. Nah, bisa dilihat itu kalimat utamanya berada di awal atau akhir paragraf. Iya, betul sekali. Itu ada di awal paragraf. Nah, berarti paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 itu termasuk paragraf apa? Betul sekali, deduktif.
Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari menampilkan irama dalam lagu. Masih ingat lagu Yuk Bertanam? Nah, lagu Yuk Bertanam itu dinyanyikan dengan beberapa nilai nada. Nah, ada nilai setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, mungkin ada juga yang 4 ketuk. Nah, untuk menentukan ketukan itu kalian juga telah mengerti caranya. Bila angka dan di atas angka itu ada garis, itu setengah ketuk. Kalau angka saja itu 1 ketuk. Kalau angka diikuti titik 1 itu 2 ketuk. Kalau angka diikuti titik 2 itu berarti 3 ketuk. Kalau angka diikuti titik 3 berarti itu 4 ketuk. Seperti itu ya untuk menentukan nilai nada. Nah, lalu kita juga telah mempelajari tentang irama rata. Jenis irama ya, ada irama rata dan irama tidak rata. Jika nilai nadanya sama, itu berarti irama rata. Kalau nilai nadanya berbeda, itu irama tidak rata. Tadi pada pembelajaran juga sudah ada contoh irama tidak rata. Kalian bisa melihat kembali. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari menuliskan luas bangun datar dalam satuan tidak baku. Tadi ada bangun datar. Lalu kita juga telah menentukan luasnya dengan satuan tidak baku, yaitu persegi satuan. Nah, di sana juga ada segitiga satuan. Nah, kalau 2 segitiga satuan itu sama dengan 1 persegi satuan. Nanti bisa dihitung lagi berapa jumlahnya. Nah, itulah luas bangun datar tersebut. Seperti itu ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Nanti kalian bisa mengulangi lagi agar lebih mengerti dan memahami yang kita pelajari ini. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Tidak bosan, Fauki mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan dan juga menjaga jarak. Itu akan menjaga kesehatan tubuh kalian dan kalian tetap dapat beraktivitas seperti mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Bye bye.